Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Nur Fajrianti, NIM 11970200047, jurusan Biologi. Dari video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan biokimia enzim tentang uji sifat proteolitik enzim pepsin. Adapun tujuan dari uji sifat proteolitik enzim pepsin yaitu untuk mengetahui aktivitas proteolitik enzim pepsin yang dipengaruhi oleh pH. Adapun dasar teori dari uji sifat proteolitik enzim pepsin, yaitu pepsin merupakan enzim proteolitik dan memiliki pH optimum 1,4 dan pH 5 menjadi tidak aktif karena pada medium bersifat alkalis menjadi rusak. Adapun alat dan bahan yang disediakan dalam uji sifat proteolitik enzim pepsin yaitu ada tabung rasi 4 buah, serbuk albumin secukupnya, larutan pepsin 6 ml, larutan HCl 0,4% 6 ml, Aquades 6 ml, penangas air 1, rak tabung reaksi 1, pengukur air 1, dan termometer 1. Adapun prosedur kerja dari uji sifat proteolitik enzim pepsin yaitu pertama, disiapkan 4 buah tabung reaksi, masing-masing diisi sedikit oleh serbuk albumin. Tabung 1, tambahkan 2 ml pepsin dan tambahkan 2 ml HCl 0,4%. Dan tabung kedua, tambahkan 2 ml dan tambahkan 3 ml Aquades. Yang ketiga, tabung 3, tambahkan 3 ml Aquades dan tambahkan 2 ml HCl 0,4%. Dan tabung keempat, tambahkan 2 ml pepsin yang sudah dididihkan terlebih dahulu dan tambahkan 2 ml HCl 0,4%. Lalu, panaskan dari penangas air dengan suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu, amati indikator yang muncul. Lalu, kita lihat hasilnya dari tabel bahwa tabung reaksi 1 menghasilkan hasil positif yaitu larut. Dan tabung yang kedua, hasilnya negatif, tidak larut. Dan tabung reaksi 3 menghasilkan negatif, tidak larut juga. Dan tabung reaksi 4 menghasilkan hasil negatif, tidak larut juga. Jadi, kesimpulan dari uji sifat proteolitik enzim pepsin berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada pepsin dengan pH optimum 1,4 akan bekerja optimal dan enzim ini bekerja pada keadaan asam, sedangkan pada keadaan basah enzim ini tidak aktif. Begitu pula pada enzim yang telah terdenaturasi oleh panas, maka enzim tidak dapat bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Iftihari dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip, tujuan, alat bahan, serta cara kerja dari uji amilase. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari amilase. Fungsi utama dari enzim amilase yaitu untuk memecah pati pada makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Kemudian, alfa amilase ini menghidrolisis alfa 1,4 glikosidik secara acak dan menghasilkan dekstrin, oligosakarida, dan monosakarida. Untuk mekanisme dari enzim amilase terjadi dalam 2 tahapan, di mana tahapan pertama itu terjadi degradasi amilosa, yang mana amilosa berubah menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Kemudian, terjadinya itu secara cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas. Tahapan kedua yaitu terbentuknya glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan terjadi secara tidak acak. Nah, dari kedua tahap tersebut merupakan kerja dari enzim alfa amilase pada molekul amilosa. Kemudian tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui kerja enzim amilase dalam memecah molekul protein dengan beberapa perlakuan dan untuk mengetahui indikator keberhasilan dari uji enzim amilase. Untuk alat dan bahannya, di sini kami menggunakan wadah sebanyak 3 buah, sendok sebanyak 1 buah, dan penangas air sebanyak 1 buah. Untuk bahannya kami menggunakan nasi secukupnya, kemudian saliva secukupnya, dan iodin secukupnya. Selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja yang pertama itu dilakukan tanpa pemanasan. Yang pertama kali kita lakukan yaitu menyiapkan sampel nasi secukupnya untuk 3 perlakuan, di mana perlakuan pertama itu nasi ditumbuk, kemudian ditetesi oleh iodin sebanyak 5 tetes. Kemudian ditunggu selama 1 menit dan dilihat perubahan warnanya. Kemudian perlakuan yang kedua itu nasi ditumbuk, kemudian diberi saliva yang digunakan diusahakan melebihi sampel nasi yang digunakan. Kemudian setelah itu ditetesi oleh iodin dan dilihat perubahan warnanya. Untuk perlakuan yang ketiga,
Nasi dikunyah selama 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Kemudian diberi 5 tetes iodin dan dilihat perubahan warnanya. Yang dilakukan ialah mencatat hasil perubahan warna yang terjadi pada ketiga perlakuan. Dan cara kerja yang kedua yaitu dilakukan dengan pemanasan. Langkah pertama yaitu menyiapkan nasi secukupnya untuk 3 perlakuan. Kemudian perlakuan pertama itu nasi ditumbuk menggunakan sendok, kemudian ditetesi oleh iodin dan dipanaskan pada penangas air dan dilihat perubahan warnanya. Kemudian untuk perlakuan kedua, nasi ditumbuk, kemudian diberi saliva lebih banyak dari sampel nasi, kemudian dipanaskan pada penangas air dan baru ditetesi oleh iodin, kemudian dilihat perubahan warnanya. Dan untuk perlakuan ketiga, nasi dikunyah selama 1 menit, kemudian 2 menit dan juga 3 menit. Kemudian dipanaskan pada penangas air dan diberi iodin sebanyak 5 tetes dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Langkah terakhir yaitu dicatat semua perubahan warna yang terjadi pada 3 perlakuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana Mansur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan juga pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu praktikum uji aktivitas enzim amilase. Nah, di mana pada praktikum ini kami menggunakan sampel yaitu berupa nasi yang nantinya akan diuji dengan yang telah diuji dengan beberapa perlakuan, sebanyak 6 perlakuan. Nah, pada perlakuan pertama ini dihasilkan bahwa setelah sampel tersebut ditumbuk dan langsung ditetesi dengan iodin, maka sudah dapat kita lihat bahwa hasilnya ini berupa kompleks warna ungu kehitaman, yaitu menandakan bahwa sampel tersebut masih berupa dalam bentuk polisakarida dan belum terpecah menjadi disakarida ataupun monosakarida. Nah, pada perlakuan yang kedua ini, hasil yang dilihat yang dapat kita peroleh yaitu kompleks warna ungu kehitaman juga. Namun pada perlakuan ini seharusnya kita mendapatkan perbedaan warna karena pada perlakuan yang kedua ini sampel dihaluskan dan juga ditambahkan dengan saliva, di mana saliva tersebut terdapat enzim amilase di dalam saliva tersebut. Nah, pada percobaan yang kedua ini, saliva itu berfungsi sebagai enzim di mana mengandung enzim amilase. Nah, enzim amilase ini yang bertugas sebagai katalisator sistem pencernaan dalam proses hidrolisis amilum yang menghasilkan glukosa ataupun maltosa. Nah, jika amilum atau sampel tersebut sudah ditambahkan enzim amilase, seharusnya ketika ditetesi dengan iodin, maka kompleks yang terlihat bukanlah warna ungu ataupun biru. Nah, ketika amilum yang ditambahkan enzim sebagai biokatalis akan menghancurkan ikatan polisakarida menjadi disakarida dan monosakarida, itu artinya iodin tidak dapat mendeteksi keberadaan polisakarida yang terdapat dalam sampel karena sampel sudah terhidrolisis oleh enzim tersebut. Nah, pada perlakuan ketiga ini, sampel itu dikunyah oleh kita sendiri dalam jangka waktu ataupun dalam tempo waktu yang berbeda-beda. Ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, dan juga 3 menit. Dan ketiga perlakuan ini dalam tempo waktu yang berbeda menunjukkan hasil yang relatif sama, yaitu kompleks warna ungu kehitaman juga. Namun hal tersebut disinyalir atau kemungkinan disebabkan oleh enzim amilase yang diproduksi sedikit dalam salivanya ataupun kemungkinan waktu yang ditempuh kurang lama, sehingga membuat ikatan amilase menjadi maltase ataupun glukose pada sampel tersebut belum juga tercapai ataupun belum terhidrolisis menjadi ikatan-ikatan yang lebih sederhana. Nah, pada perlakuan keempat ini didapat kompleks warna biru keunguan karena mungkin terlalu banyak penambahan air ketika ditumbuk dan juga dilakukan terlebih dahulu proses pemanasan, sehingga kompleks warna yang terbentuk itu biru, bukan lagi ungu. Nah, pada perlakuan yang kelima ini, hasil yang didapat setelah pemanasan dan penambahan saliva, kompleks warna yang terbentuk itu ungu kehitaman. Nah, kemungkinan faktor yang mempengaruhinya yaitu produksi enzim yang kurang ataupun pemanasan yang tidak menyebabkan ikatan polisakarida terpecah. Nah, pada perlakuan yang keenam dapat hasilnya yaitu pada kunyahan pertama dalam jangka waktu 1 menit dan pada kunyahan kedua dalam jangka waktu 2 menit dan juga ketiga dalam jangka waktu 3 menit itu menunjukkan hasil coklat kehitaman. Nah, di sini menandakan bahwa ikatan polisakarida terpecah karena katalis yaitu enzim dan juga pemanasan yang dilakukan. Nah, pada perlakuan yang pertama, kedua, dan ketiga, bedanya dengan 4 dan ke-5 juga ke-6 yaitu dalam segi pemanasan. Pada perlakuan 1-3 itu tidak terdapat pemanasan dan pada perlakuan 4-6 itu terdapat
sistem pemanasan, sehingga dapat disimpulkan yaitu aktivitas kerja enzim amilase yang ditunjukkan dengan identifikasi kompleks warna pada sampel yang ditetesi iodin menunjukkan enzim bekerja ketika kompleks warna yang terbentuk ialah coklat ataupun kuning dan tidak lagi berwarna ungu ataupun biru. Hal tersebut menunjukkan tidak terdapat polisakarida di dalam sampel tersebut yang telah dipecah ataupun telah dihidrolisis oleh enzim sebagai biokatalisator ataupun pengkatalis dari pemecahan amilum menjadi maltase ataupun glukasa. Dan sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami mengenai tentang uji enzim. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.